Baik, di sini saya akan membacakan rangkuman tentang pemrograman paralel dengan OpenMP dan OpenAI. Di sini untuk slide pertama, secara garis besarnya tentang dasar-dasar komputasi paralel dan pengenalan program memori bersama dengan OpenMP, masalah kinerja, terus pemrograman hybrid MPI dan OpenMP. Dan untuk di slide kedua, di sini ada metrik untuk mengukur efisiensi komputasi paralel, waktu eksekusi beberapa beban kerja tetap dengan pekerja, seberapa cepat dibandingkan dengan pekerja tunggal, ada kecepatan paralel, ini rumusnya, seberapa efisienkah para pekerja tersebut melakukan pekerjaannya, ada efisiensi paralel, metrik ini bukan metrik kinerja. Berikut asumsi untuk model skalabilitas dasar. Untuk modelnya di sini untuk modelnya, terus perangkat keras yang dapat diskalakan, waktu kerja setrika lebih cepat, pekerja dapat diparalelkan sepenuhnya atau tidak dapat diparalelkan sama sekali. Saat ini untuk saat ini apa? Untuk asumsikan beban kerja konstan, semua pekerja dapat diparalelkan dengan sempurna. Berikut model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap. Satu pekerja menormalisasi waktu eksekusi. Satu sama dengan plus tambah sama dengan runtime bagian serial murni, runtime dari bagian yang dapat diparalelkan dengan sempurna. Dan hukum Admal penskalaan kuat memperbaiki percepatan beban kerja dengan sebagian kecil dari pekerjaan yang tidak dapat diparalelkan. Ini ada contohnya rumus, ada punya grafik untuk efisiensi paralel. Batasan mendasar dalam hukum AMDAL ada percepatan tanpa gejala, efisiensi paralel asimotitik, tanpa gejala tidak ada yang melakukan apapun kecuali pekerja yang dapat pekerjaan. Ada penskalaan yang kuat ditambah overhead, misalkan adalah istilah overhead yang dapat mencakup komunikasi dan atau sinkronisasi. Apa yang termasuk di dalam pola komunikasi, strategi sinkronisasi, ukuran pesan, struktur jaringan. Contoh umum, ada sinkronisasi optimal, all di jaringan bus, satu mengirim ke semua, dekomposisi domain, Kartesian jaringan non-pemblokiran. Dan skalaan yang kuat dan model overhead yang sangat buruk. Model overhead itu tidak ada komunikasi sama dengan satu. Tidak ada penskalaan yang kuat dengan overhead linear. Overhead linear berbahaya. Perilaku besar. Jadi semuanya yang berikut komunikasi tidak harus bersifat serial dan atau tidak tumpang tindih. Jaringan non-pemblokiran dapat mentransfer banyak pesan secara bersamaan. Komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Meningkatkan jumlah pekerjaan paralel dapat mengurangi dampak serial bekerja. Model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Bagaimana jika dapat meningkatkan bagian pekerjaan yang paralel saja, semakin besar percepatannya. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada semua aplikasi, tapi untuk beberapa orang. Berikut model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala.
Beban kerja paralel bertambah secara linear seiring dengan waktu proses tetap konstan. Beberapa metrik skalabilitas, beberapa banyak usaha per detik yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja dibandingkan dengan seorang pekerja. Hukum Gustafsson skala lemah. Hukum Gustafsson untuk penskalaan lemah, kecepatan linear tetapi tidak proporsional kecuali sama nol dengan kecepatan tak terbatas. Perskalaan yang lemah adalah solusi terhadap dilema Amdahl. Mengapa kita harus membangun sistem paralel secara masif jika semua paralelisme dibatasi oleh pecahan serial? Perluas komunikasi. Kondisi jauh lebih santai. Bagaimana kita bisa menentukan parameter model? Analisis manual membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan program. Pemasangan kurva kurang berwawasan luas namun juga tidak terlalu rumit. Contoh penskalaan yang kuat kode hipotesis pada node Migi. Kode. Gunakan AMDAL yang diperluas dengan atas hasil. Pemisahan garis dasar penskalaan adalah kuncinya. Penskalaan intrasoket tidak tercakup dalam model. Model mengasumsikan sumber daya yang dapat diskalakan. Model sangat cocok untuk penskalaan luas. Memisahkan garis dasar penskalaan penting dalam pemodelan. Saturasi soket karena bentuk penskalaan gas. Dan yang berikut batasan skalabilitas di luar batas komunikasi Anda. AMDAL menggeneralisasi atau ketidakseimbangan beban. Keterseimbangan beban pada titik sinkronisasi, lebih khusus lagi ketidakseimbangan waktu eksekusi. Asumsi tidak lagi berlaku secara umum. Sulit untuk dimodelkan secara umum, namun ada dua kasus yang terjadi. Beberapa anggar menyediakan banyak sumber daya. Single anggar ya hukum AMDAL beberapa sepeda mungkin terlalu berbahaya. Saran penyetelan Hendrik titik sinkronisasi. Ini contohnya. Kemacetan sumber daya, hukum AMDAL mengasumsikan skalabilitas sumber daya yang sempurna. Kenyataan arsitektur komputer dilanda kemacetan, contoh loop pembaruan array. Kecepatan sempurna tidak kejenuhan karena kehabisan memori. Pandangannya lebih umum mengenai kemacetan sumber daya. Beberapa kinerja maksimal ketika dibatasi oleh hambatan. Kemacetan sumber daya menghasilkan sumber daya pada tingkat maksimum jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Beberapa kemacetan, beberapa waktu proses minimum, kinerja keseluruhan. Dengan model komputasi kemacetan, contoh dua hambatan. Model kemacetan yang optimis, bagaimana kita mengatasi berbagai hambatan yang ada. Itu apa bentuk fungsional dari model optimis, tumpang tindih penuh, penerapan contoh performa maksimum, kecepatan cahaya, banding dan mengukur, bandingan, mengukur dan menyajikan kinerja. Ada dua jenis benchmarking, pembandingan aplikasi dan pembandingan mikro. Aplikasi nyata, masalah yang realistis, aplikasi mini, aplikasi proxy, loop sederhana fungsi. Dan di sini ada definisi yang tepat atas kasus-kasus acuan. Benchmarking adalah bagian penting dari pengembangan dan analisis kinerja. Pertama, tentukan kasus benchmark yang tepat, kumpulkan data masukan, mencerminkan beban kerja produksi, dokumentasikan pengaturan sistem dan lingkungan eksekusi,
Perangkat lunaknya, compiler, opsi compiler, versi perpustakaan, versi OS, perangkat keras, jenis CPU, jaringan, opsi runtime, chart atau proses per node, afinitas, halaman besar, dokumentasikan metode pengukuran, jumlah pengulangan, variasi statistik, kinerja dan waktu. Kinerja merupakan metrik semakin tinggi semakin banyak. Berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan per satuan waktu. Pekerjaan, sampai kegagalan, pergaulan, masalah, waktu jam dinding. Mengukur kinerja, ganda skit, kerjakan pekerjaanmu di sini. Peringatan. Kemudian ada untuk kesalahan populer atau rutinitas kinerja, menampilkan secara hampir seluruh merupakan ide yang buruk. Bahasan yang tersembunyi oleh ketergantungan sepele, masalah yang lebih besar membutuhkan lebih banyak waktu. Metrik kinerja mengungkapkan perilaku menarik yang patut diselidiki. Kemudian ada kesalahan populer, percepatan sampling kinerja. Speed up menyembunyikan kualitas lebih tinggi lebih baik ketika membandingkan sistem atau kasus yang berbeda. Dan ada kesalahan populer, konten tidak bagus. Hanya tampilkan data yang diperlukan untuk menyampaikan maksud Anda. Anda selalu dapat memasukkan sisanya ke dalam repository online. Kita lanjut di menemukan paralelisme dan menetapkannya ke perangkat keras. Menemukan paralelisme mungkin sederhana atau mungkin sebuah tantangan menjumlahkan banyak angka. Menemukan paralelisme data pada tingkat kasar. Contoh, dekomposisi domain, misalnya dalam computational fluid dynamics, pemetaan misteri ke proses atau t-herd, jaringan Cartesius atau tidak terstruktur, komunikasi tetangga berikutnya melalui penyampaian pesan, komunikasi sederhana, penyimbangan beban, dan menemukan paralelisme fungsional pada tingkat kasar. Contoh dekomposisi fungsional, misalnya kode multifisika, unit fungsional yang berbeda dari suatu program dipetakan ke proses yang berbeda. Setiap subtugas berbeda satu sama lain dan mempunyai komunikasi yang berbeda. Di sini contoh model iklim dari aliran udara, perpindahan panas ke gerakan awan. Dan menemukan paralelisme data pada tingkat menengah. Contoh pembagian pekerjaan di memori bersama melalui threading. Untuk dia punya programnya, jalankan kernel lengkap pada banyak thread, bagian data, loop paralelisme, teknik programan, trading OpenMP atau model dan lainnya misalnya. Kemudian ada menemukan paralelisme instruksi dan data pada tingkat yang baik. Paralelisme tingkat instruksi mengeksploitasi konsekuensi dalam aliran instruksi. Berikutnya paralelisme SIMD memanfaatkan pemrosesan data paralel berdasarkan instruksi. Dan tingkat paralelisme dalam sistem paralel besar. Ini ada inti ILP, perpipaan SIMD, kepingan inti, chip node soket akselerator, node cluster atau jaringan, cluster dan jaringan, cluster. Dan pesan untuk dibawa paralelisme yang tersedia biasanya terbatas. Fraksi serial komunikasi. Jika Anda melakukannya dengan benar, paralelisme tanpa batas mungkin bisa menjadi pilihan.
penskalaan yang lemah, komunikasi yang baik, hambatan pada perangkat keras ada di mana-mana namun merupakan masalah yang jelas batas. Ya, perhitungan menyeluruh lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengukur dan menyajikan data kinerja penuh dengan kendala. Ketahui perangkat kerja Anda dan paradigma yang diberikan pada aplikasi Anda. Dan pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Oke, untuk rangkumannya cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih.